kita lanjutkan pembahasan latihan bab peluang. Latihan bab peluang. Ya, khususnya untuk materi peluang kejadian komplement, peluang kejadian saling lepas, dan peluang kejadian saling bebas. Ya. Jadi ini kita akan bahas. Yang pertama adalah peluang kejadian komplement. Oke. Ini konsepnya sama seperti ketika di bangku sekolah dasar ya. Ada semesta. Nah, di sini katakanlah kita diberikan sebuah himpunan A. Ya. Maka semestanya ini sama dengan himpunan A, maka di luar A adalah himpunan komplement dari A. Jadi kalau misalnya kita jumlah banyaknya anggota A ditambah banyaknya dengan anggota A komplement, ini sama dengan semesta, gitu ya. Oke, apabila kedua ruas ini kita bagi dengan semesta, kita bagi dengan semesta semuanya, dibagi dengan semesta, maka kita dapat banyaknya kejadian A dibagi semesta ini tidak lain adalah peluang kejadian A. Banyaknya kejadian A komplement dibagi dengan semesta tidak lain adalah peluang kejadian A komplement, ya, atau kebalikan dari A. Ya. Kemudian ruang sampel bagi ruang sampel sama dengan 1. Maka kita dapat satu rumus bahwa suatu peluang kejadian A ditambah dengan peluang kebalikan A ini hasilnya 1. Ya, umumnya kita akan menuliskan nanti dalam bentuk seperti ini. Peluang kejadian A komplement ini sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Ya, atau sebaliknya, peluang kejadian A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A komplement. Nah, ini untuk peluang kejadian komplement. Oke, kita lanjutkan ke peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas. Jadi nanti ada saling lepas, ada tidak saling lepas ya. Nah, kalau saling lepas berarti dalam himpunan anggota himpunan, katakanlah ada 2 anggota himpunan, ya, anggota A dengan B. Nah, ini saling lepas. Kenapa? Karena tidak ada irisannya. Ya, anggota A dan B tidak beririsan. Jadi kalau seandainya kita ingin cari banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B, ini pasti banyaknya anggota A gabung B. Ya, udah pasti seperti ini bentuknya. Ya, atau A gabung B sama dengan banyaknya anggota A ditambah anggota B. Kalau kedua ruas ini kita bagi dengan semesta, ya, dibagi dengan semesta, maka akan kita peroleh peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B ini sama dengan peluang kejadian A gabung B. Ya, atau baca dari kanan ke kiri juga boleh. Peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. Nah, ini kalau saling lepas. Gimana kalau tidak saling lepas? Artinya dia beririsan. Ya, anggota A ini anggota B, ada irisannya dia. Nah, ini A, ini B, jadi ada irisannya, ya. Nah, maka kita punya rumus bahwa banyaknya anggota A gabung B ini sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B, namun kita kurang dengan banyaknya anggota A beririsan dengan B. Ya. Jadi kalau seandainya di beririsan maka kita kurang dengan banyaknya anggota irisan. Ya. Nah, kalau seandainya kedua ruas ini dibagi dengan semesta, ya, dibagi dengan semesta, dibagi dengan semesta, dibagi dengan semesta, dibagi dengan semesta, maka akan kita peroleh rumus bahwa peluang A gabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A irisan B. Nah, seperti ini. Ya,
rumus yang kejadian tidak saling lepas, ya, karena ada irisan. Nah, kemudian yang ketiga adalah peluang kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas. Oke ya. Nah, peluang kejadian saling bebas itu pertanyaannya peluang kejadian A irisan peluang kejadian B. Arti saling bebas, peluang terjadinya kejadian B tidak dipengaruhi oleh terjadinya kejadian A, ya, atau ada dua kejadian pertama dengan kejadian kedua, ya. Peluang terjadi kejadian kedua tidak dipengaruhi oleh kejadian yang pertama, ya. Maka nanti hasilnya akan sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Nah, ini rumus peluang kejadian saling bebas. Nah, dari rumus ini banyak orang yang beranggapan bahwa kalau seandainya pertanyaannya gabung kan dibaca atau, ya. Peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B, gitu ya. Jadi dari sini orang mengambil kesimpulan bahwa kalau atau itu tambah, gitu ya. Kalau atau tambah, ya. A gabung B tambah. Nah, tapi harus kita ketahui, ya, jangan asal tambah saja. Ya, dia masuk ke saling lepas atau tidak saling lepas. Kalau saling lepas, ya kita cukup peluang A tambah peluang B. Tapi kalau tidak saling lepas, ditambah tapi dikurang oleh irisannya. Nah, kemudian yang kedua adalah irisan. Peluang A irisan B ini dibaca peluang A dan B. Peluang kejadian A dan kejadian B. Nah, orang biasanya mengambil kesimpulan kalau dan itu dikali. Ya, peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Ya, ini untuk kasus kejadian saling bebas. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas soal-soal latihan berikut. Oke, ini yang pertama. Ya, kita sedikit review, ya, materi bab peluang. Yang pertama, sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. 3 angka berbeda, tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 nggak ada, 5, 6, dan 8, ya, berarti ada 7 angka. 7 angka di sini disediakan. Pertanyaannya, banyak bilangan genap yang tersusun. Ya, bukan peluang, ya, banyak bilangan berarti banyaknya cara. Ya. Berarti pertanyaannya adalah NK, dimana K ini kejadian banyaknya bilangan genap yang tersusun, gitu ya. Oke, untuk menentukan banyaknya kejadian kita bisa minta bantuan metode filling slots, ya, metode filling slot. Oke, coba kita analisa. Katakanlah ini buat ratusan, puluhan, satuan. Agar terbentuk bilangan genap, maka satuannya ini haruslah bilangan genap. Ya, bilangan genap yang tersedia di sini 0, 2, ya, kemudian 6, 8. Jadi ada 4 cara, ya, untuk satuan. Namun karena dia 3 angka berbeda, ini maksudnya adalah ratusan, ya, maka untuk ratusannya nggak boleh angka 0. Nah, gitu ya. Nah, ini maksudnya 3 angka berbeda ratusan, ya, di sini, ya. Bilangan terdiri dari 3 angka. Oke, jadi banyaknya cara berapa? Nah, kalau kita perhatikan di sini ada irisan, ya. Tidak sama dengan 0, ya, berarti 268 irisannya. Ya, atau kita perhatikan angka 0-nya aja deh, ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan pecah filling slotnya ini menjadi 2 bagian, ya, yang 0 dan yang bukan 0 satuannya. Jadi satuannya akan kita pecah. Oke, jadi kasus pertama adalah kalau seandainya kita pilih satuannya ini adalah angka 0, ya. Kemudian, ya, kasus kedua, satuan yang kita pilih angka bukan 0, ya, 2, 6, dan 8. Nah, seperti ini. Nah, sementara untuk di ratusan tetap tidak boleh angka 0. Oke, ya, kejadian pertama. Kejadian pertama satuannya angka 0, ya, berarti satu cara. Kemudian kita isi ratusan, ya. Angka 0 sudah terpakai, tersedia 7 angka, maka sisalah 6 angka atau 6 cara. Berarti kita bisa masukkan di ratusan. Untuk di puluhan bebas, ya. Batasannya hanya angkanya nggak boleh sama. Sudah terpakai 2 di satuan 1, di ratusan 1, maka dari 7 angka sisalah 5 angka. Jadi ada 5 cara untuk di puluhan.
Nah, kemudian kasus yang kedua adalah satuannya ini angka 2, 6, atau 8. Jadi ada 3 cara. Ya, katakanlah yang terpilih angka 2. Ya, sementara di ratusan nggak boleh angka 0. Maka di ratusan tersisa angka 1, 3, 5, 6, dan 8. Berarti ada 5 cara. Ya, untuk di ratusan. Nah, kemudian untuk diukuran bebas. Ya, nggak ada batasan kecuali angkanya nggak boleh sama. Gitu ya. Nah, udah terpakai 2 di ratusan 1, di satuan 1 disediakan 7 angka, maka sisalah 5 angka. Jadi ada 5 cara untuk di puluhan. Maka banyaknya cara. Ya, untuk membentuk bilang genap yang tersusun ada 6 kali 5 kali 1 30. Ya, ditambah 5 kali 5 kali 3, ya 75. Ya, maka jawabannya adalah 105. Oke, untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke ya, A dan B pergi menonton konser musik di suatu stadion yang mempunyai 12 pintu. Ya, stadion mempunyai 12 pintu. Mereka masuk dari pintu yang sama, keluar dari pintu yang berbeda. Banyak cara yang dapat mereka lakukan adalah jadi kita harus mencari banyak cara dia masuk, ya. Banyak cara dia masuk dan banyak cara A dan B keluar. Gitu ya. Untuk masuk dia A dan B ini menggunakan pintu yang sama. Karena tersedia 12 pintu, maka ada 12 cara untuk dia masuk. Kemudian untuk keluar. Nah, untuk keluar itu dia menggunakan antara A dan B. Ya, A dan B harus menggunakan pintu yang berbeda. Nah, katakanlah yang keluar adalah A terlebih dahulu. Ya, karena yang keluar A terlebih dahulu, maka si A ini bisa menggunakan 12 pintu. Ya, 12 pintu. Nah, kemudian B keluar. Nah, karena nggak boleh sama, maka katakanlah si B ini keluar dari pintu pertama, maka si B kalau A keluar dari pintu yang pertama, maka si B nggak boleh keluar dari pintu yang pertama. Jadi B hanya bisa memilih dari pintu 2 sampai pintu yang ke-12. Jadi ada tersisa 11 pintu. Ya, jadi banyaknya A dan B masuk dengan pintu yang sama, keluar dari pintu yang berbeda ada sebanyak 12. Ya, kali 12 kali 11 cara. Gitu ya. Jadi tinggal dikali aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka berbeda, tersusun dari angka-angka 2, 3, 4, 6, 7, dan 9. Ya, berarti ada 6 angka disediakan. Nah, maka banyak susunan bilangan ganjil, lebih dari 300. Ya, bilangan ganjil lebih dari 300. Jadi kalau seandainya kita rancang dengan menggunakan filling slots, ya, untuk bilangan ratusan, karena kotak pertama puluhan dan satuan. Untuk di satuan, karena disuruhnya bilangan ganjil yang tersusun, maka yang bisa masuk di satuan adalah bilangan ganjil, yakni 3, 7, dan 9. Ya, kemudian untuk di ratusan, karena lebih dari 300, maka yang bisa masuk di ratusan angka 3, ya, 4, 6, 7, 9. Nah, kalau kita perhatikan, ada irisan antara ratusan dengan satuan. Irisannya apa? Angka 3, angka 7, angka 9. Ternyata di sini semuanya, yang untuk yang bagian satuan semuanya irisan. Maka kita nggak perlu membagi dua, ya. Nggak perlu membagi dua, karena nggak bisa dipecah nih ya. 3, 7, 9 udah semuanya irisan. Jadi bisa langsung. Namun yang kita isi jangan ratusan dulu, tapi satuan, karena dia berupa irisan semuanya. Kalau kita lihat di sini untuk satuan ada 3 cara ya, bisa angka 3, 7, atau 9. Jadi 3 cara untuk di satuan. Nah, kemudian kita loncat ke ratusan dulu yang kita isi. Katakanlah yang masuk di angka satuan adalah angka 7, maka di ratusan 7 nggak boleh kita pakai. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 cara. Gimana kalau tadi yang terpakai angka 3? Pakai angka 3, maka yang bisa kita pakai 4, 6, 7, 9. 4 cara juga. Kalau yang tadi di satuan terpakai angka 9, ya, maka 9 nggak boleh dipakai di ratusan, maka tersisa 3, 4, 6, 7, 4 juga.
ya. Jadi berapapun yang kita gunakan angkanya, nah pasti di sini ada 4 cara gitu ya. Jadi kita nggak perlu pecah seperti soal yang pertama tadi gitu ya. Oke, kemudian di puluhan ini bebas ya, batasannya hanya angkanya nggak boleh sama dengan ratusan dan satuan. Oke, karena kita tersedia 6 angka, terpakai 2 di ratusan 1, di satuan 1, maka tersisa 6 kurang 2 ya, jadi 4. Jadi banyak cara, ada sebanyak 4, 4, 3. Kalau kita kali sama dengan 48. Oke, jadi nanti ada banyak bilangan ganjil lebih dari 300, sebanyak 48 bilangan. Oke, itu untuk soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, diketahui angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Banyaknya bilangan positif. Ya, banyaknya bilangan positif 3 angka kurang dari 370 ya, yang dapat dibentuk dari angka-angka tersebut. Dan tidak ada angka yang berulang, berarti angka-angkanya berbeda. Ya, tidak ada angka-angka yang sama. Oke, kita coba rancang dengan feeling slot juga. Bilangan positif 3 angka, oke, ini ratusan, puluhan, satuan, nah gitu ya. Agar kurang dari 370 ya, diminta kurang dari 370. Kalau kurang dari 370 maka ya, ratusannya ini hanya boleh angka 1 atau angka 2. Sementara di puluhan syaratnya adalah kurang dari 370. Nah, sebenarnya 3 juga boleh nih. Ya, tergantung jadi ya. 1, 2, 3. 3 juga boleh. 3 boleh kalau seandainya puluhannya adalah angka 1, 2, 3, 5, 6. Nah, sampai di sini sepertinya kita jadi ada 2 nih. Ya, 2 apa namanya? Patokan ya, di ratusan dan di puluhan. Jadi untuk memudahkan kita bikin aja garis bilangan ya. Ini 370 ya, kurang dari 370 ya, karena 3 angka, bilang positif 3 angka, maka paling kecil adalah 100 ya, paling kecil 100. Oke, kurang dari 370. Nah, syaratnya ada di ratusan dan puluhan. Gimana syaratnya agar hanya terdiri dari satu kotak saja ya, ratusan saja atau puluhan saja. Kita potong ya menjadi sampai 370, sini 300 ya, kita bagi menjadi 2 wilayah. Wilayah pertama kurang dari 300 agar yang menjadi syarat hanya ratusan. Kemudian nanti kita cari lagi bilangan antara 300 sampai 370. Nah, di sini menjadi syarat hanya di puluhan, karena ratusannya udah pasti harus angka 3. Oke ya, jadi ini kita pecah jadi 2. Oke, yang pertama adalah bagian pertama tambah bagian yang kedua di antara 300 sampai 370. Oke, kalau seandainya ini wilayah pertama, ini yang kedua. Untuk yang pertama berarti yang boleh masuk di ratusan agar kurang dari 300 adalah 1 dan 2. Nah, sementara puluhan dan satuannya bebas ya, hanya batasannya angkanya nggak boleh sama. Oke, jadi ada 2 cara untuk ratusan. Nah, tersedia di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 angka. Berkurang 1 jadi 6, berkurang 1 lagi jadi 5. Oke ya, jadi ada sebanyak 2 kali 6 kali 5 bilangan kurang dari 300. Kemudian bilangan yang kedua adalah antara 300 sampai 370. Nah, maka ratusannya harus angka 3. Jadi ada 1 cara. Kemudian bilangan antara 300 sampai 370, maka puluhannya ini yang boleh masuk adalah angka 1, angka 2, angka 3 sebenarnya boleh ya, tapi karena udah dipakai di ratusan maka 3 nggak boleh kita sebut ya. Nggak boleh digunakan lagi. Kemudian 5 dan 6. Ya, agar terbentuk 310, 320, 350, 360 gitu ya. Jadi ada 4 cara. Oke, kita sediakan 7 angka, terpakai 2, maka sisa 5. Nah, seperti ini. Maka banyaknya
bilangan yang terbentuk ada sebanyak 2 kali 6 kali 5 ditambah 1 kali 4 kali 5. Jadi sama dengan hasilnya 60 ya ditambah 20. Jadi ada sebanyak 80 bilangan yang akan terbentuk. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah bilangan tersusun dari angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi ada 8 angka. Disediakan 8 angka. Pertanyaannya, banyak susunan bilangan positif kurang dari 5.000. Ya, di sini nggak ada keterangan bahwa angkanya berbeda harus atau angka tidak ada yang sama. Berarti angka boleh sama di sini ya. Oke. Bilangan kurang dari 5.000 kita bikin di sini. Berarti ribuan, ratusan, puluhan, satuan, 4 kotak. Oke, kurang dari 5.000 gitu ya. Maka ribuannya harus angka 1, 2, 3. Jadi ada 3 cara. Nah, karena di sini nggak ada batasan angkanya berbeda, maka semua angka yang tersedia boleh kita masukkan lagi, boleh kita pilih. Nah, di ratusan nggak ada batasan, berarti ada 8 cara. Ya. Semua angka boleh kita masukkan di sini agar terbentuk kurang dari 5.000. Kemudian juga 8, 8, gitu ya. Biasanya jawabannya sampai di sini. Namun kalau kita jawab sampai sini, nah ini kurang tepat ya. Kalau kita hitung berarti 3 kali 512 sama dengan 6, 3, 15 ya, 1536. Nah, kan bilangan positif kurang dari 5.000. Bilangan ratusan juga kurang dari 5.000, ya kan? Jadi bilangan 3 angka juga kurang dari 5.000 termasuk. Karena di sini nggak ada keterangan bahwa banyak susunan bilangan 4 angka. Ya. Nah, di sini nggak ada batasan seperti itu, maka boleh bilangan ratusan, boleh juga bilangan puluhan. Bilangan puluhan juga kurang dari 5.000 dan bilangan satuan. Gitu ya. Jadi ini ada sebanyak 4 bilangan, 1536 bilangan. Kemudian untuk bilangan 3 angka atau ratusan ada sebanyak 8 karena angkanya boleh sama ya. Dari 8 angka yang tersedia, maka jumlahnya sebenarnya 8 kali 8 kali 8 512 ya. Kemudian untuk bilang puluhan berarti 8 kali 8 banyak bilangan yang terbentuk jadi 64. Kemudian untuk satuan ada 8 angka jadi 8 bilangan. Nah, ini kita jumlah. Nah, gitu ya. Jadi banyaknya bilangan positif kurang dari 5.000 yang terbentuk ada sebanyak 6 tambah 2 ini jadi 20, 2, 5, 6 tambah 6, 12, 1, 2 ya, 21, 20. Jadi ada sebanyak 2.120 bilangan positif kurang dari 5.000 yang terbentuk. Oke, ini untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 kita diberikan informasi ada 4 jalan dari kota A ke kota B. 6 jalan dari kota A ke kota C. 3 jalan dari kota B ke kota C. Dari kota B dan C masing-masing ada 2 jalan ke kota D. Oke, kita gambarkan dulu. Jadi kurang lebih seperti ini, dari A ke B ini ada 4 jalan yang menghubungkan, gitu ya. Kemudian dari A ke C ini ada 6 jalan yang menghubungkan. Kemudian dari B ke C ada 3. Dari B dan C masing-masing ke D ya ini ada sebanyak 2 jalan. Nah, gitu ya. Jika seorang dari kota A pergi ke kota D melalui kota B atau melalui kota C atau melalui kota B dan C, maka banyak cara yang dapat dia tempuh. Oke, jadi kemungkinan pertama bisa saja dia dari A ke B langsung ke D. A, B, D. Nah, ini ya. Maka dapatlah ya 4 kali 2. Banyaknya cara ya, 8 jalan. Kemudian bisa juga dari A ke C
langsung ke D. Ya, jadi 6 kali 2. Ya, sama dengan 12 cara. Kemudian yang ketiga bisa saja dia dari A, kemudian ke B. Nah, dari B dia nggak langsung ke D. Ke C terlebih dahulu, baru ke D. Maka caranya ada 4 kali 3 kali 2. Ya, sama dengan 24. Kemudian yang keempat adalah dari A ke C. Nah, nggak langsung ke D, dia ke B dulu, kemudian baru ke D. Nah, ini sebanyak 6 kali 3 kali 2. Jadi sama dengan 36. Nah, totalnya ada berapa cara dari A ke D? Ada 10, 20, 23, 3 tambah 80 ya. Ya, jadi ada 80 cara yang dapat dia tempuh dari A ke kota D. Oke ya, itu untuk pembahasan soal nomor 6. Oke, jadi nomor 7. Dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 7 angka. Akan dibuat bilangan terdiri dari 3 angka berlainan. Nah, pertanyaannya banyaknya bilangan yang dapat dibuat habis dibagi 5. Oke, kita minta bantuan metode filling slot. Bikin 3 kotak. Kotak pertama ratusan, puluhan, satuan. Agar habis dibagi 5, maka satuannya angka 0 atau angka 5. Tapi karena nggak tersedia angka 0, maka hanya angka 5 yang bisa kita gunakan. Jadi untuk satuan ada 1 cara. Nah, kemudian untuk di ratusan, sisanya ya. Jadi katakanlah angka 5 sudah dipakai, jadi nggak bisa dipakai lagi. Sisanya ada 6 cara. Kemudian terpakai 1 ya dari 6, jadi sisa 5. Banyak cara sehingga ada sebanyak 6 kali 5 kali 1 sama dengan 30 cara. Oke, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. Banyak kata terdiri dari 4 huruf. Kata terdiri dari 4 huruf berbeda, harus bermakna ya, yang dapat dibuat atau dibentuk dari huruf-huruf A, E, G, I, K, N, R, T. Nah, jadi tersedia 8 huruf. Ya, tersedia 8 huruf, kita akan bikin kata terdiri dari 4 huruf berbeda. Jadi kita bisa gunakan metode filling slots dengan 4 kotak. Ya, kotak pertama tempatkan huruf pertama. Ya, bisa kata ini dapat dibuat terdiri dari 4 huruf. Huruf pertama bisa diisi oleh 8 cara tentunya, karena tersedia 8 huruf. Kemudian berkurang 1 karena nggak boleh ada huruf yang sama, ya, huruf berbeda. Maka ada 7, kurang 1 lagi jadi 6, berkurang 1 jadi 5. Jadi banyak cara, ada 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ya, jadi 56 kali 30. Nah, gini, jadi sama dengan 80 gitu ya. 1680 ya. 1680. Oke, ini untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Dari huruf-huruf P, Q, R, S, ya, jadi ada 4 huruf yang tersedia. Kemudian 5 angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibuat plat nomor motor yang dimulai dari 1 huruf, diikuti 2 angka, diakhiri 1 huruf. Jadi ada 4 ya. Kita bikin filling slot. Ini huruf ya, kemudian diikuti 2 angka, kemudian 1 huruf. Oke, jadi platnya seperti ini. Kemudian karena khawatir tidak ada yang mau memakai, membuat plat nomor tidak diperbolehkan. Plat nomor tidak diperbolehkan, plat nomor angka 13. Nah, banyak cara plat nomor dapat dibuat, ada sebanyak berapa? Oke. Jadi kalau seandainya kita ada soal semacam ini, coba katakanlah kita berpikirnya komplement ya, tanpa syarat. Jadi kalau tanpa syarat, secara keseluruhan, ya semestanya ada berapa banyak dari 4 huruf yang tersedia, maka otomatis yang kotak pertama ada 4 cara. Dan di sini nggak ada keterangan bahwa hurufnya berbeda, jadi boleh sama hurufnya. Jadi huruf yang terakhir juga
ada sebanyak 4 cara gitu ya. Jadi 4 kali 4 untuk huruf. Kemudian angka tersedia ada 5. Dan kalau plat nomor boleh angkanya sama ya, 11, 22. Jadi ada tersedia 5 angka, maka ya 5 cara untuk kotak pertama, 5 cara juga untuk kotak kedua. Maka tanpa syarat ada sebanyak berapa plat nomor? Ada 4 kali 5 20, 4 kali 5 20, berarti ada 400 plat nomor yang bisa dibuat ya tanpa syarat. Jadi semestanya ada 400. Nah, agar terbentuk bila plat nomor yang tidak ada angka 13, maka kita bikin khusus yang angka 13 saja. Nah, plat nomor 13 ada sebanyak berapa? Plat nomor 13 ya ada sebanyak ya, dapat dibuat sebanyak untuk pertama hurufnya ada 4 cara ya, ada juga 4 cara juga. Kalau angka, maka angka pertama harus angka 1, angka kedua harus angka 3 ya agar terbentuk 13. Jadi ini satu cara yaitu angka 1, ini juga satu cara, ini angka 3 ya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada sebanyak berapa bilangan atau plat nomor ya, dengan angka 13 yang dapat dibentuk ada sebanyak 4 kali 4. Ada 16. Nah, sehingga banyaknya plat nomor ya, yang tidak memuat angka 13 tinggal dikurang semesta dikurang 16 ya. Jadi sebanyak 384. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. 8 orang finalis ya akan dipilih juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2. Jadi sama saja 8 orang dipilih 5 ya dengan kedudukan juara 1 sampai harapan 2 ya. Maka kita putuskan bahwa ini susunannya diperhatikan karena ada kedudukan ya. Jadi sama aja 8 orang dipilih 5 ya. 8 permutasi 5. Oke, 8 permutasi 5 sama dengan 8 faktorial ya dibagi dengan 8 kurang 5, 3 faktorial. Jadi sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Oke, kita coret 3 faktorialnya. Maka akan kita peroleh ya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya. Jadi hasilnya 8 kali 7 dan 56, 5 kali 4 20, 120. Oke ya, jadi 56 kali 120. Ya, 56 kali 120 sama dengan 6, 7, 20. Nah, 6.720. Kalau seandainya kita pengen menggunakan filling slot juga nggak jadi masalah ya. Oke ya, untuk juara 1, J1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2. Juara 1 karena tersedia 8 orang, maka juara 1 ini dapat diperebutkan oleh 8 orang. Ya, 1 orang udah jadi juara 1 ya. Nah, maka sisanya 7 orang memperebutkan juara 2. Ya, kemudian 6 orang memperebutkan juara 3 dan seterusnya. Ya, hasilnya sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 gitu ya. Sama dengan 6.720. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, kita masuk ke materi banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata kutu buku. Ya, kita masuk ke permutasi dengan beberapa unsur sama ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini ada 8 huruf. Maka banyak susunan huruf ada sebanyak 8 faktorial tentunya. Namun kita bagi karena ada beberapa huruf yang sama ya. Contohnya adalah huruf K. Huruf K ada 2, maka dibagi dengan 2 faktorial. Ini dari huruf K. Dikali lagi dengan ada huruf U ya sebanyak 4 ya, dibagi 4 faktorial dari huruf U. Ya, maka jawabannya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kali 2 faktorial 2 gitu ya. Ini bisa kita coret. 8 bagi 2 juga bisa dicari jadi 4. Maka jawabannya adalah 4 kali 7 28 ya 6 kali 5 30.
Ya, jadi sama dengan 40. Betul ya, 40. 840 ya. Oke, 840. Ini untuk soal nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, ada 3 kelompok siswa. Ya, kelompok pertama penggemar matematik ada 5, penggemar kimia ada 4, penggemar biologi ada 2. Mereka duduk mengelilingi meja. Ya, berarti masuk ke permutasi siklis ya, atau permutasi melingkar. Tetapi setiap kelompok tidak boleh duduk terpisah, berarti dia menyatu satu kelompok ya. Banyak cara mereka duduk mengelilingi meja, ada sebanyak pertanyaan ini. Oke, jadi kan ada 3 kelompok ya. Tidak boleh terpisah, berarti matematika dianggap satu kesatuan, kimia juga 4 orang nih dianggap satu kesatuan, biologi ada 2 orang dianggap satu kesatuan. Berarti ada 3 objeknya ya. Objeknya ada 3 ya. Jadi ini katakanlah objek matematik ya, kimia, biologi. Nah, ini disusun melingkar gitu ya. Nah, matematik satu kelompok, kimia satu kelompok ya, kemudian biologi satu kelompok. Nah, oke, jadi kita paling 3 kelompok ini akan kita susun ya. Banyak formasi tempat duduknya karena siklis, maka ada sebanyak tentunya n-1 faktorial. Jadi 3 dikurang 1 faktorial. Namun dari 5 orang kelompok matematika, ini 5 orang ini juga bisa kita acak ya duduknya. Jadi dikali 5 faktorial dari matematika. Kemudian dari kimia ada 4 orang. Ya, ini juga kita bisa acak juga duduknya jadi 4 faktorial. Dikali, nah biologi ada sebanyak 2, maka kita kali 2 faktorial. Maka banyaknya cara ada 2 faktorial, kali 5 faktorial, kali 4 faktorial, kali 2 faktorial. Nah, nanti tinggal dihitung ya. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 12 ya, tentang permutasi siklis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Tentukan n ya, dari persamaan n tambah 2 kombinasi 3 sama dengan 4 kali n kombinasi 2. Oke, kita ingat kembali rumus kombinasi ya. N kombinasi K, ini rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan K faktorial kali N min K faktorial. Nah, seperti ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Oke. Sekarang soal yang kita hadapi adalah N kombinasi 2. Nah, kita langsung saja nyatakan dalam bentuk faktorial, jadi N plus 2 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali N plus 2 kurang 3. Jadi N-1 faktorial sama dengan 4 dikali N kombinasi 2. Jadi N faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali N minus 2 faktorial. Oke. Nah, ini 4 dengan 2 faktorial bisa kita coret ya. Jadi sama 4 bagi 2 ya, 2. Oke. Kemudian nih kita akan bagi N tambah 2 faktorial dengan N-1. Maka akan menjadi N plus 2 kali N plus 1 dikali N dikali N-1 faktorial. Stop sampai sini karena di bawah sudah ada N-1 faktorial. Nah, ini bisa langsung kita coret. Kemudian 3 faktorial ini sama dengan 6 ya, karena 3 kali 2 kali 1 sama dengan 2 kali N faktorial dibagi N-2 faktorial. Ini kita uraikan menjadi N kali N-1 dikali N-2 faktorial dibagi dengan N-2 faktorial. Nah, ini juga bisa kita coret ya, gitu. Oke, nah kemudian kita lihat lagi di ruas kiri dan kanan ada sama-sama ada N. Nah, ini bisa kita coret. Ya, seperti ini. Jadi kita dapat N plus 2 kali N plus 1
untuk ruas kiri sama dengan, nanti langsung aja kita kalikan dengan 2 jadi 12 kali n-1. Oke, seperti ini. Kalau kita uraikan, maka akan kita peroleh n kuadrat tambah n plus 2n jadi 3n ditambah 2. Nah, ini sama dengan 12n kurang 12. Oke, kita ke wilayah kanan. Ya, jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk n, jadi n kuadrat minus 9n, kemudian ditambah 14, sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, maka n minus 7, n minus 2, ya, dikali 14 jumlahnya minus 9. Maka dapatlah n-nya sama dengan 7, atau ya n-nya sama dengan 2. Oke, sama sini kita harus nggak langsung ambil kesimpulan bahwa n sama dengan 7, n sama dengan 2 adalah solusinya. Ya, kita cek dulu. Oke ya. Nah, terutama untuk n yang kecil ini, n sama dengan 2. Ada nggak nanti terbentuk faktorial untuk bilangan negatif? Kalau n-nya 2 nih, 2 kurang 1 positif ya. 2 tambah 2 positif. 2 faktorial positif. Nah, 2 kurang 2 0 ya. 0 faktorial masih terdefinisi ya 1. Jadi ini n sama dengan 2 juga memenuhi. Ya, kalau n sama 7 udah pasti ya. Gitu, jelas sekali ya. Jadi jawabannya n-nya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak 2 ya 7. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 13. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 14. Oke, dari 14 orang siswa yang terdiri dari 9 putra, 5 putri, ya, akan dibentuk tim beranggotakan 6 orang. Jadi sama aja dari 14 orang dipilih 6 orang. Jika disyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 4 putri, nah, maka banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah, oke, jadi kalau seandainya kita bikin umpama seperti bola ya, jadi ada satu kotak ya, terdiri dari 14 orang. Nah, 14 orang ini ada 9 putra dan 5 putri. Kemudian akan dibikin sebuah tim yang beranggotakan 6 orang. Jadi sampai dipilih 6 orang. Dipilih 6 orang. Pertanyaannya adalah dari 6 orang yang terpilih ini paling banyak 4 diantaranya putri. Dan paling banyak 4 putri. Jadi putri kurang dari sama dengan 4. Nah, seperti ini. Ya kan paling banyak 4 ya. Berarti bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 0. Nah, sementara kita tahu bahwa putri itu dari 5 orang dipilih 6, bisa saja kemungkinannya putri 0, gak ada yang terpilih, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, nggak mungkin 6 ya. Dipilih 6, kan di sini maksimal hanya 5 putri yang tersedia. Jadi hanya sampai 5, nggak sampai 6, walaupun dipilih 6 orang. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah maksimal 4 orang, berarti bisa 0, 1, 2, 3, 4. Wah, jadi yang di luar dari yang ditanya hanyalah 5. Nah, untuk kasus ini lebih enak kita menggunakan komplement. Gitu ya, dibandingkan kalau kita gunakan cara ya banyaknya kejadian yang diinginkan, berarti banyaknya putri yang terpilih 0. Nanti ditambah banyaknya putri yang terpilih sama dengan 1. Tambah banyaknya putri yang terpilih sama dengan 2. Tambah banyaknya putri yang terpilih sama dengan 3. Banyaknya putri yang terpilih sama dengan 4. Jadi banyak sekali nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, daripada kita memilih ini yang kita kerjakan ya, lebih baik kita gunakan komplemennya. Nah, ingat ini bukan peluang ya, tapi ini banyaknya cara. Berarti semesta dikurang kebalikannya. Kebalikannya adalah banyaknya putri yang terpilih sama dengan 5. Nah, gini. Gitu ya. Oke, kalau semestanya berapa banyaknya? Semestanya itu kita lihat di sini secara keseluruhan. Ada 14 orang dipilih 6. Ya, jadi 14 kombinasi 6. Dikurang banyaknya putri yang terpilih 5. Dari 6 orang yang diambil gitu ya. Nah, putri ada 5, berarti 5 putri terambil 5-5-nya. Nah, karena diambil 6, 5 putri, maka satunya lagi adalah putra. Ya, dari 9 orang, putra pilih 1.
Nah ini ya, jadi lebih simpel dibandingkan kalau kita gunakan pertanyaan yang sesungguhnya ya jawabannya. Oke, jadi 14 kombinasi 6 itu 14 faktorial dibagi 6 faktorial kali 8 faktorial. 5 kombinasi 5 1, 9 kombinasi 1 ya 9. Oke, maka kita peroleh 14 faktorial kali sama dengan 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Ya, di bawah ini ada 8 faktorial. Kemudian dikali 6 faktorial, berarti 6 kali 5 kali 3 kali 2 kali 1. 4 belum ya? Oke, kita coret ya 8 faktorialnya. Kemudian 12, 3 dan 4 coret. 5 kali 2 10 coret. Ya, 6 masih bisa dicoret dengan ini bagi 2 bagi 3 ya. 6 coret. 14 bagi 2 ini 7, 9 bagi 3 3. Ya, dikurang 1 kali 9 9. Oke, kita beralih ke kanan. Maka hasilnya sisa 7 ya kali 13 kali 11 kali 3 dikurang 9. Ya, sama dengan 21 dikali 13 kali 11 ya, dikurang 9. Nah, berapa nih? 21 kali 13 kali 11 dikurang 9. Hmm. 21 kali 11 kali 13 kan 3003 ya, dikurang 9 sama dengan oke 2994. Oke, good. Ya, jadi untuk nomor 14 ada sebanyak 2994 tim yang dapat dibentuk. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 15. Seorang siswa diminta mengerjakan 10 dari 13. Tetapi soal bernomor prima harus dikerjakan. Banyak cara, banyak pilihan dapat diambil. Oke, kita tuliskan umpamanya ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke ya. Kalau tanpa syarat ya dari 10 dari 13 soal kita pilih 10 ya. Jadi 13 kombinasi 10 kalau nggak ada syarat. Namun karena nomor prima ini wajib dikerjakan, berarti kita wajib pilih nomor prima. Nomor prima apa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 nomor yang wajib kita pilih. Nggak boleh ditawar lagi. Jadi yang tadinya 13 kombinasi 10, soal yang tersedia berkurang 6, kewajiban kita mengerjakan juga berkurang 6. Gitu ya. Jadi kombinasinya nggak 13 kombinasi 10, jadi 7 kombinasi 4. Gitu ya. 7 kombinasi 4. Kenapa? Karena bilangan prima ini wajib dipilih, wajib dikerjakan. Kita nggak boleh menawar lagi ya untuk soal yang bernomor prima. Jadilah tersedia soal berkurang 6, kewajiban kita mengerjakan soal juga berkurang 6. Jadi ada sebanyak 7 kombinasi 4 ya. Jadi ada 7 faktorial bagi 4 faktorial kali 7 kurang 4, 3 faktorial. 7 faktorial kita uraikan jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. 3 faktorial ini 6 ya. Jadi ini bisa kita coret 4 faktorial dengan 4 faktorial, 6 dengan 6. Nah, maka hasilnya adalah 7 kali 5 sama dengan 35. Oke, itu untuk soal nomor 15 ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 16. Oke, kita masuk ke materi ekspansi binomial.
Oke, koefisien X pangkat 4 pada penjabaran 4X min 3 pangkat 7. Ya, X pangkat 4, koefisiennya berapa pada penjabaran 4X min 3 pangkat 7. Oke, kalau kita nyatakan dalam bentuk ekspansi binomial, 4X min 3 pangkat 7 ini sama dengan sigma kombinasi ya, 7 kombinasi K dikali 4X ya. Di sini sukunya 4X dengan min 3. Ya, 4X pangkat berapa? 7 min K pangkatnya. Sementara min 3 pangkat K. Di mana K-nya ini mulai dari 0 sampai 7 ya tentunya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang agar kita dapat X pangkat 4, maka kita lihat yang ada X-nya, nih ada X-nya. Ya, pangkatnya harus 4, maka 7 min K ini harus sama dengan 4. 7 min K harus sama dengan 4. Maka kita ambil min K sama dengan min 3 atau K sama dengan 3. Ya, jadi agar mendapatkan koefisien X pangkat 4 kita ambil ya K-nya sama dengan 3. Maka koefisien X pangkat 4 akan sama dengan ya, ganti K-nya dengan 3. Jadi sama dengan 7 kombinasi 3 dikali 4X, ya X-nya nggak usah ditulis ya, karena koefisiennya saja. 7 kurang 3, ya 4, dikali min 3 pangkat 3. Nah, seperti ini. 7 kombinasi 3 ini nanti kalau kita hitung sama dengan 35. 4 pangkat 4, ini sama dengan 256 ya. Min 3 pangkat 3 adalah minus 27. Oke, coba kalau kita hitung berapa nih hasilnya? Coba dihitung. Tentunya minus ya, hasilnya minus 241.920. Oke, ini untuk soal nomor 20 dan soal nomor 16. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Oke ya, dengan cara yang sama. Nah, ini pertanyaan bukan X pangkat 2 ya, tapi X pangkat 3. Oke, koefisien X pangkat 3 pada penjabaran 2X ya, min 3 per X pangkat 7. Oke, kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi sigma atau ekspansi binomial ya, 2X min 3 per X pangkat 7 ini sama dengan jumlah dari 7 kombinasi K dikali 2X pangkat 7 min K dikali min 3 per X pangkat K, di mana K-nya ini mulai dari 0 sampai 7. Nah, agar muncul X pangkat 3, nah kita nggak bisa serta-merta ngelihat di 2X pangkat 7 min K harus sama dengan 3. Nggak bisa ya, kenapa? Karena di sini ada X juga. Ya, ada X juga dipangkatkan dengan K. Jadi kita coba cari nilai K-nya dengan bantuan. Kita ambil X-nya saja. Di sini X pangkat 1 dipangkatkan 7 min K. Jadi X pangkat 7 min K. Kemudian kita ambil X-nya saja jadi 1 per X alias X pangkat min 1. X pangkat min 1 dipangkatkan K jadi X pangkat min K. Nah, ini hasilnya harus sama dengan X pangkat 3. Oke ya, nah ini perkalian pangkat akan menjadi penjumlahan. Pangkatnya dijumlah jadi 7 min K ditambah min K jadi 7 minus 2K. Nah, ini harus sama dengan X pangkat 3. Sehingga kesimpulannya 7 min 2K sama dengan 3 atau min 2K harus sama dengan min 4. Jadilah K-nya sama dengan 2. Gitu ya. Oke, kalau K-nya 2, jadi sini kesimpulan kita ambil K-nya sama dengan 2. Sehingga koefisien X pangkat 3 akan sama dengan ambil ya diganti sini K-nya dengan 2. X-nya nggak usah ikut ya karena koefisien saja. Jadi 7 kombinasi 2 dikali 2 pangkat 7 min 2 jadi 7 min 2 5 dikali min 3
Ya, X-nya nggak usah, pangkatkan ke akanya 2. Nah, 7 kombinasi 2 nanti kalau kita hitung adalah 7 kali 6 bagi 2. Ya, 21. 2 pangkat 5, 32. Dan 3 pangkat 2, 9. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung, berapa nih hasilnya? Ya, 21 kali 32 kali 9. Ya, hasilnya 6048. Ya, jadi untuk soal nomor 17, ya, koefisien dari X pangkat 3 adalah 6048. Oke, itu ke soal nomor 17. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Nah, diketahui binom ya berpangkat 5 tambah 2x pangkat n, di mana n-nya ini bilangan bulat positif. Nah, jika koefisien pada suku, nah ini informasi nih, koefisien pada suku x pangkat 2 ini sama dengan koefisien pada suku x pangkat 1. Ya, berapa nilai n-nya? Nah, gitu ya. Oke, kalau kita nyatakan dalam notasi sigma, 5 tambah 2x pangkat n ini sama dengan sigma n kombinasi k dikali 5 pangkat n min k dikali 2x pangkat k, di mana k-nya dari 0 sampai n ya. Nah, informasi yang diberikan di sini diketahui bahwa koefisien dari x pangkat 2 sama dengan koefisien x pangkat 1. Nah, kita perhatikan di sini di soal x pangkat 2 ini terjadi ketika k-nya 2. Ya, untuk yang di luas kiri. Kalau x pangkat 1 maka tentunya k-nya sama dengan 1. Oke, kita ganti untuk luas kiri berarti k-nya ganti dengan 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah n kombinasi 2 5 pangkat n min 2 dikali, ini karena koefisiennya maka x-nya nggak usah ikut ya, jadi 2 pangkat 2. Ya, sama dengan koefisien x pangkat 1, maka k-nya kita ganti 1, jadi n kombinasi 1 dikali 5 pangkat n min 1 dikali dengan 2 pangkat 1. Nah, seperti ini. Nah, ini koefisiennya. Ternyata koefisiennya sama ya, diinformasikan di soal. Nah, berapa nilai n? Ya. Oke, n kombinasi 2 ini adalah n kali n min 1 bagi 2. Nanti kalau kita hitung ya, jadi seperti ini. 5 pangkat n min 2 ini jadi 5 pangkat n dibagi 5 pangkat 2. Dikali 4 sama dengan n kombinasi 1 ya n. 5 pangkat n min 1, 5 pangkat n dibagi 5 pangkat 1 dikali 2. Oke ya, nah kita perhatikan di sini ada yang bisa kita hilangkan ya. N dengan n. Kemudian 4 bagi 2 ya jadi 2. Kemudian 2 juga bisa dicoret. Ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, seperti ini. Ada lagi yang bisa dicoret ya 5 pangkat n. Nah, dicoret juga. Kemudian 5 pangkat 2 dengan 5. Ya, ini pangkatnya hilang jadi ini bagi 5 sama-sama ya. Jadi 5, 1 nih habis. Maka ruas kiri tersisa n min 1 per 5. Sama dengan 1 ya, kan habis. Maka dapatlah n min 1 sama dengan 5 kali 1, 5. Maka n-nya sama dengan 6. Ya, untuk nomor 18 berarti n yang memenuhi adalah n sama dengan 6. Nah, itu untuk soal nomor 18. Kita lanjut ke soal nomor 19. Sebuah kotak berisi 4 bola merah, 3 bola kuning, 2 bola biru. Nah, diambil 2 bola sekaligus. Pertanyaannya peluang. Nah, udah masuk peluang ya, terambilnya kedua bola berwarna sama. Peluang 2 bola berwarna sama. Ini berarti ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah bisa saja dua-duanya merah
atau bisa saja dua-duanya berwarna kuning, atau bisa saja dua-duanya berwarna biru. Nah, ini ya. Oke, untuk peluang dua-duanya berwarna merah, maka merah ada 4, terambil 2, maka jadi 4 kombinasi 2. Atau, nah kita tambah, terambil dua-duanya kuning, berarti dari 3 kuning terambil 2. Nah, satu lagi adalah dua-duanya berwarna biru, dari 2, jadi 2 kombinasi 2. Dibagi ruang sampel. Ruang sampelnya totalnya ada, nah kalau kita bikin kotak, ini ada 4 merah, 3 kuning, 2 biru. Jadi ada sebanyak 8 bola gitu ya. Diambil 2. Nah gitu. Jadi ada sebanyak 9 bola, diambil 2. Nah ini ruang sampelnya. Oke, 4 kombinasi 2 kalau kita hitung 4 kali 3 bagi 2 ya jadi 6. 3 kombinasi 2 ya 3, 2 kombinasi 2 ya 1. Dibagi 9 kombinasi 2. Ya kalau kita hitung 9 kali 8 bagi 2. Jadi 36. Jadi ini 10 per 36. Atau bisa disederhanakan menjadi 5 per 18. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 19. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 20. Dalam suatu kantong terdapat 5 merah, 4 bola biru. Diambil 2 bola satu persatu berturut-turut tanpa pengembalian. Ya, pertanyaannya peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Oke. Jadi kita punya kondisi pertama ada 5 bola merah, 4 bola biru. Ya, ini kondisi pertama. Diambil 1. Habis itu tanpa dikembalikan, maka nanti kondisinya tentunya bolanya berkurang 1. Gitu ya. Nah, nanti diambil lagi 1. Kita nggak tahu nanti isinya jadi berapa. Oke, pertanyaannya adalah peluang pada pengambilan pertama ini bola merah. Dan pada pengambilan kedua bola biru. Nah, 1 warna bola biru. Nah, seperti ini. Maka peluangnya sama dengan, oke, yang pertama. Kita punya 5 bola merah, terambil 1. Jadi 5 kombinasi 1. Dibagi total semuanya, ruang sampelnya ada 9 bola, diambil 1. Oke, fix ini yang keluar adalah merah. Karena tanpa dikembalikan, maka bola merah berkurang 1. Jadi 4 merah sekarang. Bola biru tetap ada 4. Kemudian diambil lagi 1. Dari 1 ini terambil bola biru. Dikali terambil 1 bola biru, berarti ada 4 bola biru, terambil 1. 4 kombinasi 1, dibagi total semuanya ada 8. 8 bola diambil 1. Nah ini ruang sampelnya. Maka dapatlah jawabannya adalah 5 per 9 dibagi 4 per 8. Nah ini bisa kita coret. Jadi 2, 1. Jadi sama dengan 5 per 18. Oke, ini untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Sebuah kotak berisi 4 bola merah, 3 bola hijau, 2 bola kuning. Kemudian diambil 2 buah bola sekaligus. Pertanyaannya peluang terambilnya bola berlainan warna. Oke, karena berlainan warna maka ada beberapa kemungkinan ya. Bisa saja 1 merah dan 1 hijau. Nah, ini kemungkinan pertama. Atau bisa saja 1 merah dan 1 lagi kuning. Atau yang terakhir adalah bisa saja 1 hijau dan 1 lagi kuning. Nah, seperti ini. Untuk kemungkinan yang pertama ini 1 merah dan 1 hijau, maka 4 merah terambil 1, jadi 4 kombinasi 1, dan dikali
3 hijau terambil 1, jadi 3 kombinasi 1. Kita tambah dengan kemungkinan yang kedua, 1 merah dan 1 kuning. Merah ada 4, ya, terambil 1 jadi 4 kombinasi 1 dikali 2 bola kuning terambil 1 kuning, jadi 2 kombinasi 1. Ditambah 1 hijau dan 1 kuning. Hijau ada 3, jadi 3 kombinasi 1 dikali 2 kombinasi 1 untuk kuning. Nah, dibagi dengan ruang sampel. Ya, keseluruhan di sini ada 9 bola, diambil 2, jadi 9 kombinasi 2. Oke, 4 kombinasi 1 ya 4, ya, kali 3, 4 kali 2, ya 3 kali 2, dibagi dengan 9 kombinasi 2. 9 kali 8 bagi 2, ya, jadi sama dengan 36. Maka kita peroleh ini 12 tambah 8 tambah 6 per 36. Jadi sama dengan 26 per 36 atau sama dengan 13 per 18. Oke, good ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 21. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 22. Diketahui seorang mempunyai 3 dompet. Ya, 3 dompet. Kita bikin dompet ya. Dompet pertama, dompet kedua, katakanlah ya. Dompet ketiga. Oke ya. Nah, dompet pertama berisi uang logam, 5 keping logam 1000-an, 4 keping logam 500-an. Ya, dari dompet yang pertama berisi 1000-an, ya, koin 1000-an, ini ada sebanyak 8. Sementara koin 500-an ini ada sebanyak 4. Kemudian dompet kedua berisi 6 keping logam 1000-an dan 4 keping 500-an. Dompet kedua 1000-annya ada sebanyak 6 keping, 500-annya ada sebanyak 4 keping. Nah, yang terakhir dompet ketiga berisi 3 keping logam 1000-an, 6 keping 500-an. Ya, jadi 1000-annya di sini ada 3, di sini 500-annya ada 6. Oke ya. Nah, kondisinya bukan diambil satu-satu. Kalau kita perhatikan di sini, jika sebuah uang logam diambil secara acak dari salah satu dompet. Ya, dari salah satu dompet. Jadi diambil cuma satu. Dari ketiga dompet ini, ya, diambil satu koin dari, ya, salah satu dompet. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak bisa langsung ngambil koin dulu, kita pilih dompet dulu, gitu ya. Pertanyaannya, peluang mendapatkan uang logam Rp1000. Jadi peluangnya, oke. Jadi pertama kita pilih dompet dulu. Dari 3 dompet yang ada, kita pilih satu. Nah, peluangnya mendapatkan satu dompet pertama, pulang mendapatkan dompet yang kedua, pulang mendapatkan dompet yang ketiga, itu jelas 1/3. Ya, masing-masing dompet memiliki peluang yang sama terpilih. Ya, dompet 1 terpilih 1 dari 3 dompet yang ada, jadi 1/3. Dompet 2 juga demikian, dompet ketiga juga demikian ya. Ya, jadi dikali 1/3. Nah, 1/3 dikali. Nah, sekarang kalau dompet 1 yang terpilih, ya, peluang terpilihnya uang logam 1000-an. 1000-an ada 8, berarti 8 kombinasi 1 dibagi totalnya di dompet 1 ini ada 12. Di 12 kombinasi 1. Ya, atau bisa saja yang terpilih di dompet yang kedua. Ya, dompet yang kedua peluang terpilihnya uang 1000-an ada 6 kombinasi 1 dibagi ruang sampelnya 10 kombinasi 1. Atau bisa jadi yang terpilih dompet yang ketiga. Kalau dompet yang ketiga, maka peluang terpilihnya koin 1000-an adalah sebanyak 3/1, 3 kombinasi 1 dibagi dengan 9 kombinasi 1. Nah, seperti ini. Maka dapatlah hasilnya 1/3 dikali 8/12 ditambah 6/10 ditambah 3/9.
Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sederhanakan, ini menjadi coret-coret, juga bisa dicoret ya, juga sama. Jadi angkanya bisa kita lebih sederhanakan jadi 2/3. Sorry, warna merah jadi 2/3. 6/10 jadi 3/5. 3/9 jadi 1/3. Ya, jadi kita punya peluangnya ini sama dengan 1/3 dikali 2/3 tambah 3/5 tambah 1/3. Nah, ini kalau dijumlah sama dengan 1 ya. Jadi sama dengan 1/3 ya, 1 alias 5/5 tambah 3/5. Jadi sama dengan 1/3 dikali 8/5. Jadi sama dengan 8/15. Ya, gitu ya. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Untuk pembahasan soal nomor 22. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 23. Peluang siswa A dan siswa B. Oke. Lulus SNMPTN ya, siswa A, B lulus SNMPTN 0,75, 0,68 ya berturut-turut. Jadi informasinya adalah peluang A, katakan ya, A lulus sama dengan 0,75. Peluang B lulus sama dengan 0,68. Pertanyaannya peluang salah satu dari mereka lulus. Peluang salah satu dari mereka lulus berarti A lulus ya dan B tidak lulus. Nah, B komplement berarti. Atau bisa jadi A-nya yang nggak lulus dan B lulus. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan uraikan ya. Peluang A lulus B nggak lulus adalah peluang A lulus dikali peluang B tidak lulus. Ditambah ya, alternatif yang kedua bisa saja A nggak lulus dikali peluang B lulus. Nah, tugas kita berarti tinggal mencari peluang B tidak lulus dan peluang A nggak lulus. Dengan bantuan komplement, kita punya bahwa peluang A komplement ini sama dengan 1 dikurang peluang A. Kalau peluang A 0,75, maka peluang A komplement 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25. Kemudian peluang B lulus adalah 0,68, maka peluang B nggak lulus atau peluang B komplement sama dengan 1 dikurang peluang B sama dengan 1 dikurang 0,68, jadi sama dengan 0,32. Sehingga kita peroleh peluang A lulus B nggak lulus adalah 0,75 dikali 0,32 ditambah peluang A nggak lulus 0,25 dikali peluang B lulus 0,68. Oke, coba dihitung berapa hasilnya. 0,75 dikali 0,32. Berapa? 0,24 ya. Nah, terus 0,25 dikali 0,68 ya, 0,17. Oke, maka kita peroleh hasilnya 0,41. Peluang salah satu di antara mereka lulus ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 24. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge ya. Oke, peluang bahwa yang terambil kartu merah atau kartu as. Kalau kartu merah ini kita kejadian A, kejadian terambil kartu B adalah kartu as adalah B, maka pertanyaannya peluang kejadian A gabung B. Ya, rumusnya adalah peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. Nah, pertanyaannya adalah perlu gak dikurang? Adakah A irisan B? Artinya kartu warna merah dan juga coraknya as.
Ada gak? Ada ya? Oke, good. Karena ada maka kita kurang dengan peluang terjadinya kartu merah dan coraknya as. Oke, kartu merah ini peluangnya adalah ada 26 kartu merah. Kemudian B, kartu as ada sebanyak 4. Kemudian corak ya as dan warna merah ada sebanyak 2. Nah, dibagi dengan ruang sampelnya ya, semestanya dalam satu kartu ada 52 kartu. Jadi jawabannya adalah 26 tambah 4 dikurang 2 sama dengan 28/52. Kalau kita sederhanakan dibagi 4 jadi 7/13. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 24 ya. Nah, ini berarti masuk ke kejadian tidak saling lepas ya, karena ada irisannya ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 25 ya. Soal terakhir, ada dua kejadian A dan B. Peluang kejadian A komplement 0,68, peluang kejadian A irisan B 0,55, peluang kejadian A gabung B 0,70. Pertanyaannya adalah peluang kejadian B komplement. Oke, kita tahu bahwa hubungan antara gabungan dan irisan adalah peluang kejadian A irisan B ditambah dengan peluang kejadian A gabung B. Nah, ini sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Ya, kita ambil rumus ini dari peluang tidak saling lepas ya. Biasanya A irisan B-nya ada di sebelah ruas kanan ya, tapi minus tandanya. Ini kita pindah ke ruas kiri. Oke, kita punya A irisan B peluangnya adalah 0,55. Peluang A gabung B 0,70. Peluang kejadian A kita ambil dari A komplement. Maka peluang kejadian A sama dengan 1 dikurang peluang A komplement. Jadi 1 dikurang 0,68. Ya, jadi sama dengan 0,32 ya peluang kejadian A. Nah, dari sini kita akan memperoleh peluang kejadian B ya. Nah, kalau kita hitung jadi ini sama dengan 1,25 ya dikurang 0,32 ya sama dengan peluang kejadian B. Nah, ini kalau kita kurang sama dengan 0,93 ya peluang kejadian B. Nah, pertanyaannya adalah peluang kejadian B komplement. Nah, peluang kejadian B komplement ini sama dengan 1 dikurang peluang kejadian B. Ya, jadi sama dengan 1 dikurang 0,93. Maka kejadian B komplement peluangnya adalah 0,07. Nah, gitu ya untuk pembahasan soal nomor 25. Jadi demikianlah pembahasan untuk latihan bab peluang ya. Oke.